Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, para pemirsa, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bahasan kita dari tafsir juz amma. Ini kita sampai pada surat Al-Maun dan surat Al-Kautsar biidznillah taala. Yang pertama surat Al-Maun, ya. Al-Maun maknanya adalah barang-barang yang bermanfaat, ya. Bahkan sebagian tafsir mengatakan itu barang-barang bermanfaat secara umum atau barang-barang yang berkaitan dengan kebutuhan rumah seperti panci, kemudian misalnya piring, misalnya palu, ya, misalnya apa yang diperlukan dalam kebutuhan rumah itu disebut dengan al-maun. Allah berfirman di 7 ayat ini, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din?" Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang menghardik, mendorong anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, yaitu orang yang tidak mendorong memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai terhadap salatnya. Alladzina hum yura'un, dan yang mereka berbuat riya, ya. Kemudian wa yamna'unal ma'un, dan mereka enggan memberi bantuan, ya, memberi bantuan dengan barang-barang yang bermanfaat. Taib, kita akan bahas ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din?" Tidakkah kau lihat kepada orang yang mendustakan? Tidakkah kau lihat kepada orang yang mendustakan agama? Mendustakan, ya. Ad-din maksudnya hari pembalasan, hari pembalasan. Tapi ini Nabi diturunkan surat ini, Nabi ditanya, "Tidakkah kau lihat kepada orang?" Siapa orang ini, ya, yang mendustakan agama? Ini ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Ada khilaf, ya. Ada yang mengatakan Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Ada yang mengatakan Al-Walid bin Mughirah. Ya. Berarti kan ada yang mengatakan Abu Jahal, Ibn Hisham, dan lain-lain, ya. Ini pembesar-pembesar kafir Quraisy, ya. Mereka ada yang mengatakan salah satunya dimaksud dengan dalam ayat ini, ya. Tapi Allah tidak menjelaskan dengan tegas. Al-As bin Wa'il As-Sahmi ini tokoh yang meninggal dalam kondisi kafir. Anaknya Amr bin As, sahabat mulia. Cucunya Abdullah bin Amr bin As, sahabat yang mulia. Tapi dulu orang tuanya kafir. Al-Walid ibn Mughirah, tokoh yang juga meninggal dalam kondisi kafir. Anaknya siapa? Khalid ibn Walid, anaknya orang soleh. Abu Jahal, ya, gembong Fir'aun hadhil ummah, Fir'aunnya umat ini. Anaknya siapa? Ikrimah bin Abi Jahal, seorang sahabat yang mulia, ya. Tapi intinya Nabi sedang berbicara tentang seorang, Allah sedang berbicara tentang seorang kepada Nabi, tapi tidak jelas siapa orang tersebut. Ya, intinya adalah orang kafir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladzi, yang mendustakan, yang orang tersebut sifatnya pertama mendustakan agama. Ad-din, bukan agama, maksudnya pembalasan. Ad-din, ya. Ad-din, ya, sama dengan al-jaza. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Fatihah, ya. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, hari pembalasan. Maksudnya di antara ciri-ciri musyrikin Arab dahulu, mereka mendustakan adanya hari kebangkitan. Menurut mereka tidak ada namanya kebangkitan, tidak ada namanya hisab. Mereka mengatakan kalau sudah meninggal selesai urusan, ya. Jadi kata Allah, tidak akan kulihat kepada orang seperti ini.
Kemudian kata Allah, "Fadzalikal ladzi yad'ul yatim." Ayat yang kedua. Kata Allah, "Fadzalikal ladzi yad'ul yatim." Itulah orang yang yad'ul, itulah orang yang yad'u ini ada yang mengatakan yadufu, yaitu mendorong. Ada yang mengatakan menghardik, ya. Anak yatim. Siapa anak yatim? Yatim dalam syariat ini ayat pertama. Ini ayat kedua. Yatim dalam syariat yaitu apa? Yang ayahnya meninggal. Dan dia belum balik. Belum dewasa. Adapun kalau yang ibunya meninggal dalam syariat Islam bukan yatim. Kenapa tidak yatim? Karena ayahnya masih ada, masih memberikan dia makan, masih memberikan dia minum, masih mengurusnya. Atau dia belum balik. Kalau sudah balik sudah tidak yatim lagi. Dia sudah balik, dia sudah bisa, laki-laki bisa cari nafkah. Kalau perempuan dinikahi, maka kriteria yatim adalah ini. Ayahnya meninggal dan dia belum balik. Saya nukilkan perkataan Al-Qurtubi dalam tafsir Juz Amma. Tafsir Al-Qurtubi mengatakan kalau hewan dibilang yatim kalau induknya yang meninggal, ibunya yang mati maka dibilang hewan yatim. Tapi kalau manusia yang disebut yatim jika ayahnya yang meninggal dan dia belum balik, ya. Namun kebanyakan kalau kita lihat kenyataan zaman sekarang, meskipun ibunya meninggal, ya, meskipun terkadang dia sudah balik, ya, tetapi terkadang banyak mereka ini dalam kondisi susah. Jadi kalau mereka tidak yatim, terkadang mereka masuk dalam orang-orang yang fakir dan miskin. Tapi kalau kita bicara anak yatim, ya ini maksudnya ayahnya sudah meninggal dan dia belum balik. Jadi kalau ada di antara kita bapak ibunya sudah meninggal, yatim piatu, ya sudah enggak lagi dia kata yatim piatu karena sudah dewasa. Ya, jadi yang belum balik yang disebut dengan anak yatim. Nah, di sini perhatikan di antara dampak dari orang tidak beriman dengan hari pembalasan, dampaknya dia mudah menghardik anak yatim, dia mudah mendorong anak yatim. Lain halnya kalau orang beriman dengan hari pembalasan, dia tahu bahwasanya berbuat baik kepada anak yatim, pahalanya besar. Kata Nabi SAW, "Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah." Kata Nabi, aku dengan pengurus anak yatim seperti di surga. Ya. Dekat, berarti orang yang mengurus anak yatim surganya tinggi. Tinggi bersama. Karena Nabi mengatakan kahataini fil jannah, dekatan. Seperti ini aku dengan pengurus anak yatim. Tapi kata para ulama namanya kafil, pengurus anak yatim, itu benar-benar diurus. Dari dia tidak mampu menjadi mampu sampai benar-benar diurus. Kasih makan, diperhatikan pendidikannya, itu namanya benar-benar kafil. Adapun yang cuma kasih bantuan kepada anak yatim tanpa mengurusnya, maka dia juga dapat pahala, tapi bukan yang dimaksud dengan seperti ini. Karena kafil, ya, mengkafili yaitu mengurusin, ya, keperluan anak tersebut, diikuti apa keperluannya, bagaimana pendidikannya, bagaimana akhlaknya, seperti anaknya sendiri dia ngurusin. Maka dia seperti Nabi dengan di surga seperti ini kata Nabi SAW. Tapi secara umum membantu anak yatim pahalanya besar, ya. Makanya ketika ada seorang datang kepada Nabi, dia yashku qaswata qalbihi, dia mengeluhkan tentang hatinya yang keras. Kata Nabi SAW, in aradta talyina qalbi, kalau kau ingin hatimu lembut, wamsah ra'sal yatim, maka usapkanlah tanganmu di kepala anak yatim. Ya. Dan berilah makan kepada fakir miskin. Baik. Ternyata orang ini karena tidak beriman dengan hari pembalasan, maka dia mendorong, menghardik anak yatim dan dia tidak peduli, ya. Makanya kalau orang di antara ciri-ciri orang tidak beriman kepada hari kebangkitan, ciri-ciri utamanya adalah pelit, ya. Ciri utama di antara ciri utama orang yang kurang beriman dengan hari akhirat, beriman dengan hari pembalasan adalah pelit. Ya. Bakhil. Kata Nabi SAW, wala
yajtami asyuh wal iman fi qalbi abdin abada. Kata Nabi SAW, tidak akan berkumpul antara pelit, tidak akan berkumpul antara pelit dan iman, ya, dalam hati seorang selamanya. Kalau orang kurang beriman dengan hari pembalasan, dia pelit. Kenapa pelit? Kenapa dia kurang yakin dengan balasan tersebut? Makanya dalam beberapa kondisi Nabi menyuruh untuk berbuat baik, seperti berkata, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, beriman hari pembalasan, falyukrim dhaifahu, maka muliakan tamu. Muliakan tamu butuh biaya. Ada tamu datang, kita jamu, kita kasih makan, butuh biaya. Kalau orang pelit, dia perhitungan sama tamunya. Ya. Nabi juga berkata, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim jarahu." Barang siapa beriman kepada Allah hari akhirat, maka muliakan apa? Tetangganya. Tetangga baik, kasih hadiah, kasih makan, bagi-bagi kue. Ini butuh keimanan. Nah, mereka ini, orang ini, dia tidak beriman kepada hari pembalasan sehingga akhirnya dia pelit dan dia membentak, menghardik, bahkan mendorong anak yatim yang harusnya anak yatim butuh perhatian, tidak ada ayahnya, harusnya diusap kepalanya, ya, malah tidak diperhatikan, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yahuddu ala ta'amil miskin." Ayat berikutnya, ya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu artinya tidak mendorong dan tidak memotivasi untuk memberi makan kepada fakir miskin. Di antara cirinya dia pelit. Jadi dia cirinya, orang ini adalah cirinya pelit dan ngajak orang lain juga pelit. Orang lain juga pelit. Kalau dia pelit sendiri tidak enak. Makanya ada orang pelit, dia tidak suka kalau lihat orang bersedekah. Dia enggak suka. Lihat orang kasih makan orang lain, dia enggak suka. Seakan-akan dia terhina. Makanya dia tidak suka menyuruh orang untuk beri makan kepada fakir miskin. Supaya apa? Supaya semua orang pelit seperti dia. Sehingga dia tidak tercela. Seandainya yang sekitarnya bersedekah, membantu, dia sendiri tidak, dia akan ketahuan dia tercela. Akan ketahuan hatinya yang busuk. Maka dia tidak suka orang lain untuk bersedekah. Dan ini di antara dampak buruk orang yang pelit. Dia ingin orang lain pelit seperti dia. Kalau ada orang yang dermawan, dia sengsara. Hatinya sengsara, ya. Ya, seakan-akan dia terhina. Maka di antara sifatnya dia tidak menyuruh orang lain untuk memberi makan kepada apa namanya, orang miskin. Dan ini juga dalil, ya. Ta'amil miskin, ini juga dalil, ya, bahwasanya memberi makan, ya, memberi makan orang miskin ibadah yang agung. Kepada orang susah, orang miskin adalah ibadah yang agung. Makanya dalam Al-Quran Allah banyak sebutkan, ya, kata Allah Subhanahu wa taala di antaranya, "Au it'amun fi yaumin dzi masghabah." Di antara amal yang bisa menyelamatkan orang dari neraka jahanam adalah it'amun fi yaumin dzi masghabah, memberi makan di hari orang kelaparan. Ya, seperti kemarin ada musim pandemi, orang lagi lapar, kita bagi-bagi makanan. Jangan menyepelekan, ini ibadah yang agung, memberi makan. Sampai Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam banyak ayat, ya. Di antaranya Allah menyebut tentang para penghuni neraka jahanam yang mereka masuk dalam neraka sakar. Salakakum fi sakar. Yang membuat kalian masuk dalam neraka sakar. Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Kami dahulu tidak salat dan kami tidak memberi makan kepada orang miskin. Ya. Jadi tercela. Jadi tidak mau kasih makan sama orang lain miskin. Orang miskin itu tercela. Kenapa Anda pelit? Anda punya harta, kasih aja sama orang miskin. Banyak orang kelaparan, memasukkan hati kegembiraan kepada hati mereka. Maka di antara ibadah yang agung adalah memberi makan kepada orang miskin. Makanya saya lihat sebagian masjid, Masya Allah, bikin program Jumat Barokah. Jumat Barokah, orang yang miskin silakan makan habis sholat Jumat.
Ya, sebagian masjid panitia membuat makan bersama tatkala hari Jumat. Masya Allah, orang-orang miskin pada semangat mereka makan. Dan itu adalah perbuatan yang baik dan ide yang baik. Kemudian ayat berikutnya, fawailul lil musallin, ya, alladzina hum an salatihim sahun. Kata Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ayat 4 dan ayat 5. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan celaka orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu yang lalai dari salat mereka. Ya. Apa maksudnya yang lalai? Ini ada banyak pendapat di kalangan para ulama. Di antara ada yang berpendapat yang lalai maksudnya misalnya meninggalkan rukun, ya, atau syaratnya atau kewajiban. Ada yang mengatakan salat, ya, di luar waktu, ya. Waktu, bahkan ada yang mengatakan yang lalai maksudnya apa? Menunda-nunda waktu. Ada yang mengatakan, ya, salat asal-asalan, ya. Asal-asalan, tidak khusyuk sama sekali. Ini di antara ciri-ciri orang yang salat namun tercela, salatnya tidak serius. Seperti Nabi menyebut tentang orang munafik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tilka salatul munafik." Ya, itulah salatnya orang munafik. Apa? Dia nunggu dia asar dia tidak salat. Nunggu sampai menjelang maghrib baru kemudian tiba-tiba dia salat dengan cepat, wala yadhkurullaha illa qalila, dan dia tidak ingat Allah kecuali cuma sebentar. Sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan medsos, sibuk dengan HP, sibuk dengan ini. Nanti ya 10 menit lagi azan maghrib baru kemudian dia buru-buru. Ya, ini juga di antara termasuk orang-orang yang sahun. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ini ayat kelima, alladzina hum yura'un yaitu orang-orang yang lalai, orang-orang yang riya dalam salatnya. Orang-orang yang riya dalam salatnya. Ini penyakit riya, ini penyakit berbahaya dan sarana untuk riya banyak. Ada orang riya dengan salatnya, ada orang riya dengan umrahnya, ada orang riya dengan sedekahnya. Maka seorang berhati-hati karena riya adalah ciri-ciri orang-orang munafik, ya. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka hendak salat, mereka salat dengan bermalas-malasan. Yuraunan nas, mereka hanya riya kepada orang lain. Wala yadhkuruna illa qalilan, mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Maka seorang menghindarkan diri jangan sampai dia riya dalam ibadahnya. Yang terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, wa yamnaunal maun. Dan yang mencegah, ya, mencegah atau bukan mencegah apa, tidak memberi al-maun, barang-barang yang bermanfaat. Ya. Seperti apa? Perabot rumah tangga. Pelit, ya. Padahal harga tidak seberapa. Ya. Ya, kita ini apa namanya? Kenapa harus pelit, ya? Kalau kita punya uang, ngapain kita pelit? Uang kita kasih sama orang, enggak usah kita pelit. Kita tidak akan bawa barang-barang ke dalam kuburan kita. Kita tidak tahu kapan malaikat maut menjemput kita, ya. Di antaranya ada yang menafsirkan apa? Pinjaman. Dia malas, dia tidak mau memberikan pinjaman. Padahal pinjaman barang akan kembali. Kita kalau di rumah ada panci enggak dipakai, kasih aja tetangga, enggak ada masalah. Ada kelebihan apa, kasih. Ada kelebihan beras, kasih. Ada kelebihan
piring. Kalau enggak pinjamkan, nanti kembali, enggak ada masalah. Apa susahnya? Kenapa kita harus pelit? Ya. Ini menunjukkan kaitannya antara pelit dengan mendustakan kepada hari pembalasan. Karena logikanya, kalau orang yakin dengan adanya hari pembalasan, dia tidak akan pelit. Bukan berarti kemudian dia melalaikan kewajibannya. Ya, dia kewajibannya dia penuhi, anaknya dia kebutuhannya dipenuhi, keluarganya, istrinya, orang tuanya. Tapi dia tidak pelit karena dia tahu apa yang dia keluarkan semuanya berarti dia sedang menitipkan kepada Allah. Maka dikatakan di manakah gudang yang paling aman adalah gudang di sisi Allah. Kau taruh sedekahkan di jalan Allah, maka terjamin pasti kembali bahkan dilipat gandakan harta tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira surat Al-Maun. Kita lanjutkan surat berikutnya, tolong dihapus. Karena ikhwan, kalau ada kita pelit itu adalah penyakit yang harus kita lawan. Kalau terbetik dalam benak kita pelit, ya mau ini kita perhitungan terlalu banyak perhitungan. Ya kecuali kalau kita kekurangan. Kalau enggak ada kelebihan, ngapain kita terlalu khawatir? Saya harus simpan semuanya, harus deposit banyak untuk anak istri saya. Akhi, rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Anda berlebihan berikan kepada orang yang susah. Rezeki urusan Allah Subhanahu. Bukan berarti kita suruh bersedekah sampai kita kekurangan, tidak. Tapi kalau kita punya kelebihan, kasih, ya. Harta datang dan pergi, dan pergi. Makanya kalau dalam diri kita ada timbul rasa pelit, ini ada berarti iman kita kepada hari akhirat, kepada hari pembalasan bermasalah. Ini sudah surat tadi Al-Maun jelas sekali kaitannya mendustakan hari pembalasan dengan pelit. Sampai wayamnaunal maun, sampai barang-barang aja mau dipinjamin dia enggak mau. Apa susahnya pinjam dia? Kalau bukan karena pelit. Pinjamin kompor kek, pinjamin apa kek, ya pinjamin piring, pinjamin panci, apa susahnya? Ya, itu menunjukkan bahwasanya pelit yang luar biasa. Taib, kita lanjutkan surat berikutnya. Surat Al-Kautsar, ya. Ini surat yang sangat pendek, ya. 3 ayat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainaka al-kautsar." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kami memberikan kepadamu Al-Kautsar. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan sungguhnya kami. Ini sering ditanyakan oleh orang Nasara. Maknanya kami itu dalam bahasa Arab bisa artinya kami dalam bahasa Arab, ya. Kami dalam bahasa Arab bisa dua kemungkinan, Yang pertama sebagai pengagungan, ya, sebagai jumlah yang banyak. Ini biasa, ya, dalam bahasa kita pun demikian. Kita bilang kami, bukan berarti saya harus 5 orang. Terkadang saya 1 orang saya bilang kami, ya, kami. Seperti ketika kita salat, kita bilang kata ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami. Padahal kita sendiri, dan dalam bahasa Arab itu boleh bahwasanya kami berarti pengagungan. Karena orang-orang Nasara mengatakan ngapain? Kenapa Allah mengatakan kami? Berarti kami menunjukkan trinitas, ya. Ya, kita jawab tidak. Ini adalah hal yang dimaklumi, diketahui oleh orang-orang Arab. Mereka tahu bahwasanya kami itu tidak melazimkan plural, enggak harus melazimkan plural. Seandainya kami menunjukkan plural banyak, tentu ini sudah dijadikan bahan oleh Abu Jahal untuk mencela Muhammad. Muhammad, ente bilang tidak boleh syirik, ente aja Tuhanmu ganda. Ente Tuhanmu 3, ya. Tapi enggak ada orang Arab satupun yang memahami demikian. Karena itu adalah konyol. Padahal kita tahu dalam hadis-hadis bahwasanya orang-orang Quraisy dulu mencari-cari celah Al-Qur'an.
Mereka mencari-cari celah Al-Quran. Bahkan mereka, tuh Allah mengatakan demikian. Mereka mencari celah. Kalau ini merupakan celah seperti dipahami orang Nasara, maka kita bilang tidak benar. Karena kami, dalam bahasa Indonesia pun, jangankan bahasa Indonesia pun, kami bisa berarti artinya pengagungan. Kami sebagai bentuk pengagungan meskipun sendirian. Ya. Ini, a'tainaka, kami telah memberikan anugerah kepada engkau, a'tainaka al-Kautsar. Al-Kautsar ini apa? Al-Kautsar secara bahasa dari al-kasrah. Al-kasrah, ya, al-kasrah. Artinya banyak. Oleh karenanya, khilaf di kalangan para ulama, apa makna al-Kautsar? Khilaf. Ada dua pendapat secara umum. Ya, ada yang mengatakan al-Kautsar adalah nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada Nabi. Nikmat yang banyak. Yang telah Allah anugerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu banyak sekali ya. Misalnya nikmat kenabian ya. Misalnya nikmat akhlak yang mulia, Allah anugerahkan akhlak yang mulia. Di antaranya Allah wa rafa'na laka dzikrak, Allah menjadikan Nabi diagung-agungkan ya. Setiap azan dikumandangkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Banyak ya. Nikmat yang Allah berikan ya, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat iman, banyak sekali. Maka pendapat pertama mengatakan Al-Kautsar adalah nikmat yang banyak. Pendapat yang kedua, Al-Kautsar ya. Al-Kautsar adalah sungai di surga. Nama sungai di surga, itu nama sungai di surga atau telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telaga Nabi di padang mahsyar. Ya. Dalam hadis Rasulullah SAW turunkan ayat, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, aku telah diberikan Al-Kautsar, nahrun fil jannah, inna a'tainakal kautsar, yaitu sungguh kami telah berikan kepada engkau wahai Rasulullah sungai di surga namanya Al-Kautsar. Kemudian juga di antara makna Al-Kautsar adalah telaga Nabi yang ada di padang mahsyar. Yang telaga tersebut Rasulullah SAW jaga dan hanya mendatanginya, yang bisa mendatanginya adalah para orang-orang Islam, pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang ke Al-Kautsar kemudian mereka minum. Kalau mereka sudah minum dari Al-Kautsar, lam yadhma ba'dahu abadan, maka mereka tidak akan haus selama-lamanya. Dan orang-orang yang munafik tidak bisa datang ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang zalim yang menyiksa rakyatnya misalnya tidak bisa juga datang ke telaga Al-Kautsar. Ahlul bid'ah yang bid'ah besar seperti Khawarij, Syiah tidak bisa datang kepada Al-Kautsar. Hanya orang-orang pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang setia mereka bisa datang kepada Al-Kautsar. Ini nikmat yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua pendapat ini tidak bertentangan ya. Insyaallah dua-duanya benar karena di antara nikmat yang banyak Allah berikan kepada Nabi adalah sungai Al-Kautsar dan telaga Al-Kautsar. Kenapa telaga Nabi juga disebut dengan Al-Kautsar? Karena telaga Nabi mendapatkan airnya dari sungai Al-Kautsar. Telaga Nabi disebut juga Al-Kautsar karena sumber airnya dari sungai Al-Kautsar. Al-Kautsar. Maka ditinjau dari sumber airnya, telaga Nabi juga disebut dengan Al-Kautsar. Baik, kita lanjut ayat kedua. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Fasholli li rabbika wanhar. Maka perhatikan di sini fa artinya maka. Maka salatlah karena Rabbmu. Karena Rabbmu dan sembelihlah. Baik, kita dengar azan sebentar, insyaallah kita lanjutkan habis ini. Baik, perhatikan kembali para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah membuka fasholli rabbika dengan fa. Di sini fa artinya maka ya.
Maka maksudnya apa? Seakan-akan Allah menjelaskan karena Allah berikan engkau kenikmatan, beri engkau kenikmatan Al-Kautsar, maka salatlah dan sembelihlah. Jadi perintah Allah untuk salat dan menyembelih itu sebabnya karena Allah telah berikan kau banyak kenikmatan. Dari sini kata para ulama faedahnya bahwasanya salat dan menyembelih karena Allah adalah bukti kuat bersyukur, adalah bukti kuat bersyukur kepada Allah. Ya. Makanya ketika para ulama membahas tentang masalah menyembelih kepada Allah, ya maka bukti nyata engkau bersyukur kepada Allah, engkau salat dan engkau menyembelih. Makanya ya, salat adalah ibadah badan terbaik. Badan terbaik. Menyembelih adalah ibadah harta yang terbaik. Ibadah harta yang terbaik. Kesempatan para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpung sebentar lagi kita akan ada namanya Idul Kurban ya, Idul Adha, maka kesempatan bagi kita untuk menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala, karena itu salah satu bukti kita bersyukur. Ya, barang siapa punya kelapangan harta silakan dia menyembelih. Kalau tidak punya enggak ada masalah, punya kebutuhan yang lain enggak ada masalah. Tapi perhatikan di sini Allah mengatakan fasli rabbika, salatlah karena Rabbmu, ya. Li rabbika, kata Allah li rabbika yaitu salatlah karena Allah. Karena Allah. Jangan sampai kita riya. Jangan kita salat bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berkata wanhar, ya, yaitu menyembelih juga karena Allah, menyembelih juga karena Allah. Karena Allah, ya. Menyembelih karena Allah. Karena salat bisa membuka pintu riya, menyembelih juga bisa membuka pintu riya. Oleh karena Allah berfirman, "Inna salati wa nusuki", sungguhnya salatku, wa nusuki dan sembelihanku, wa mahyaya wa mamati lillahil alamin, kehidupan kematianku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, la syarikalah, tidak ada syarikat baginya. Kemudian ayat yang terakhir, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna syani'aka huwal abtar." Inna syani'aka huwal abtar. Syani'aka artinya pencelamu. Sesungguhnya pencelamu itu yang terputus. Dialah yang terputus. Yang terputus. Jadi mereka mencela Nabi SAW dengan mengatakan Muhammad abtar. Muhammad telah terputus. Apa maksudnya Muhammad abtar? Yaitu mereka mengatakan Muhammad tidak punya anak laki-laki. Kalimat batar dalam bahasa Arab, batara, itu artinya orang yang tidak punya anak laki-laki. Rasulullah SAW dulu punya anak laki-laki. Ya. Anak Rasulullah SAW adalah laki-laki. Ya, kita ingatkan kembali ya, anak Nabi SAW. Ya, anak-anak Rasulullah SAW, yaitu yang laki-laki, kemudian perempuan. Yang laki-laki ada 3, ya. Ada 3, yaitu Al-Qasim, kemudian Abdullah, yang terakhir adalah Ibrahim. Perempuan ada 4, yaitu Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kulsum, kemudian yang terakhir Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Fatimah, ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang rasul, Abdullah dan Qasim sudah meninggal, ya. Ini wafat ketika
wafat ketika Nabi berdakwah, keduanya sudah wafat. Semua ini semuanya adalah anak-anaknya Khadijah, ya, kecuali Ibrahim. Ya. Ibrahim anaknya Maria Al-Qibtiyah, ya. Budak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi berdakwah, Al-Qasim dan Abdullah sudah meninggal, ya. Yang tersisa cuma Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum. Nah, orang-orang Quraisy mereka mengatakan orang yang tidak punya anak laki-laki namanya Batar. Batar itu tidak punya anak lagi. Anak Nabi tinggal Ibrahim. Ketika Ibrahim meninggal, maka Nabi dikatakan Batar, ya. Ketika Ibrahim meninggal, selesai, wafat, ya. Maka Nabi diejek dengan batar, ya. Batar yaitu terputus. Batar artinya terputus. Sudah terputus, tidak punya lagi keturunan, ya. Ngejek, lihat Muhammad terputus, ya. Jadi mereka ngejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menghibur Nabi. Ini ujian, ya. Bayangkan, ya. Saya sering sampaikan bagaimana Rasulullah SAW diuji dengan ujian yang banyak. Semuanya anaknya meninggal kecuali Fatimah. Yang Fatimah saja yang meninggal setelah Nabi. Adapun sebelumnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 semuanya meninggal dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Ibrahim meninggal dalam pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal qalba la yahzan, sungguhnya hati adalah sedih, wa innal aina la tadma, sungguhnya mataku mengeluarkan air mata, wa inna wala naqulu illa bima yurdi rabbana, dan kami tidak akan berkata-kata kecuali yang membawa keridhaan Allah. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzun, sungguh kami sedih dengan kepergian engkau wahai putraku Ibrahim. Nabi sedang anaknya meninggal, diejek oleh orang-orang Quraisy, dikatakan batar, sudah terputus, selesai nasabnya. Maka Allah turunkan ayatnya dengan berkata inna syani'aka huwal abtar, sungguhnya pencelamu itulah dia yang terputus. Sungguhnya pencelamu itulah dia yang terputus. Rasulullah SAW tidak terputus, meskipun dia tidak punya laki-laki, tapi tetap dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dipuji oleh manusia, terangkat nama Nabi SAW dalam azan-azan. Setiap orang baca hadis sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak pernah terputus kebaikannya, tidak pernah terputus pahalanya, tidak terputus sanjungannya, ya. Di mana-mana di penjuru alam semesta, ya, semua memuji. Betapa banyak orang bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dialah yang justru yang mencela Nabi, dialah yang terputus. Sebenarnya Allah mengatakan ketika Allah menyuruh Nabi untuk salat, ya, menunjukkan bahwasanya kalau Anda sedang dicela wahai Rasulullah, ya, maka perbanyaklah zikir, perbanyaklah salat, perbanyaklah ibadah. Sibuklah dengan ibadah, jangan sibuk dengan celaan orang-orang yang mencela. Dan ini saya ingatkan kepada para nasihat buat kita, namanya kita di zaman medsos. Terkadang ada orang tidak suka dengan kita, kemudian kita dibully. Udah, jangan peduli. Bulian tidak akan pernah berhenti, apalagi orang-orang yang hasad kepada kita. Sibuk aja dengan ibadah, sibuk dengan zikir, sibuk dengan salat. Serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana nasihat Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Inilah surat Al-Kautsar yang telah kita sampaikan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.